Haleluya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Tommy Dayo, di Mutiara Pagi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Saya mau sampaikan pagi ini bahwa dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan yang Dia berikan kepada umat-umat manusia yang benar-benar hidup di dalam kehidupan yang percaya dan takut akan Tuhan. Dan pagi ini saya akan membacakan satu dua ayat sesuai dengan apa yang kami bacakan tadi pagi di dalam perenungan pada pagi tadi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama sampai yang ketiga berbunyi demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ini merupakan satu janji Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada yang berkata bahwa ada 33.000. Saya teringat dengan Bapak almarhum Awon Datu pernah berkata bahwa ada 33.000 janji Tuhan. Bahkan ada lagi yang coba meneliti, ada yang berkata 39.000 janji Tuhan di dalam firman-Nya yang diperuntukkan untuk setiap orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Dan di sini merupakan salah satu janji Tuhan yang Tuhan ungkapkan, yang ingin Dia berikan, yang ingin Dia sampaikan kepada anak-anaknya, kepada orang yang berharap pada Tuhan. Yaitu dikatakan, di sini dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan kemudian dikatakan ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bekerja mengumpulkan harta. Kita dapatkan dengan harapan supaya anak cucu kita itu tidak menderita ketika kita nanti Tuhan sudah panggil. Ini ada satu janji Tuhan bahwa anak cucunya itu akan perkasa di bumi. Bukankah kita bekerja siang dan malam untuk mendapatkan harta untuk anak cucu kita? Kalau bisa supaya 7 turunan itu mereka itu tidak bekerja. Perhatikan bahwa Tuhan menjanjikan satu berkat yang luar biasa. Keberadaan saya, keberadaan kita semua saat ini itu karena Tuhan. Bapak saya seorang hamba Tuhan, dan mereka mendidik kami dengan begitu ketat untuk takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Mereka mengajar norma-norma hidup dan ajaran-ajaran firman Tuhan dari waktu ke waktu. Dari kami 6 bersaudara itu dididik begitu rupa, dengan begitu tegas. Kalau saudara tahu bahwa pendidikan zaman dulu itu begitu tegas. Itu kalau salah itu langsung dapat punishment, itu dihukum berdiri. Terkadang bukan hukuman berdiri, itu ban pinggang itu dari ikat pinggang itu langsung diambil, dihajar pada kami. Dan ini memang pada waktu itu ketika kami dididik, kami merasa kesakitan, kami berkata waduh. Tetapi sekarang kami melihat bahwa apa yang mereka ajarkan pada kami itu membawa kami untuk menjadi sesuatu yang baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga bukan cuma itu, mereka didik kami dengan begitu rupa. Di samping didik kami, bahwa mereka berdoa untuk kami. Papa kami, mama kami, mereka berdoa setiap pagi. Mereka berdoa jam 4 subuh, mereka bangun berdoa. Ada nama kami disebutkan di sana.
Saya teringat dengan mama saya itu, dia almarhum, dan dia selalu berdoa untuk saya, berdoa untuk kami, berdoa untuk setiap anak cucu. Dia sebutkan nama kami satu-satu. Bahkan ayah kami pun sampai saat ini di dalam usia yang ke-82, dia masih berdoa. Dia bangun jam 4 pagi. Saya sempat berkata, Pak, sudahlah bangun jam 4 pagi, bangun jam 6 atau setengah 6. Oh, memang sudah satu kebiasaan. Dia bangun jam 4 pagi, dia berdoa untuk anak cucu. Bayangkan, saya kurang tahu ada berapa cucunya sekarang. Dia berdoa satu persatu, dia sebutkan nama-nama mereka. Dan ini merupakan satu ajaran-ajaran yang mereka lakukan untuk kami, sehingga kami menjadi seorang anak yang baik. Keberadaan saya saat ini, keberadaan kita semua ini, itu tidak luput dari perhatian orang tua kami kepada Tuhan, takut mereka kepada Tuhan yang mereka sudah buat sehingga kami semua itu ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Nah, dikatakan anak cucu akan perkasa di bumi. Ini satu janji Tuhan dan ini berlaku kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Jika saudara mau lihat anak cucumu perkasa di bumi, ajarlah mereka takut akan Tuhan. Ketika mereka diajar untuk takut akan Tuhan, kemanapun Bapak Ibu lepas mereka akan ingat Tuhan, mereka akan selalu percaya kepada Tuhan, mereka akan mengandalkan Tuhan. Ini janji Tuhan yang pertama, bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan saudara-saudara, yang kedua, dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Bukankah kita mengharapkan harta, kekayaan, kita bekerja siang dan malam, dari pagi sampai malam, tembus lagi pagi, untuk kumpulkan sedikit demi sedikit. Orang berkata bahwa untuk mendapatkan sesuap nasi, sebenarnya bukan sesuap nasi, itu satu sekop nasi sudah banyak. Jadi biasa manusia itu pada dasarnya tidak pernah merasa cukup. Sudah dapat satu suap, satu sendok, dia cari satu sekop. Sudah dapat satu sekop, dia cari satu truk. Nah, itu manusia, itu setan berusaha membuat manusia itu tetap merasa tidak puas di dalam segala sesuatu. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumah kita. Sandang, pangan, papan tercukupi. Bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan sekunder, kebutuhan sekolah yang baik, tempat yang lebih baik, kendaraan yang baik, itu Tuhan siapkan. Ada satu janji Tuhan, sebab dikatakan di dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan siapkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam bahasa Inggris disebutkan kata berbahagia ini, dikatakan blessed is the man who fear the Lord. Artinya diberkatilah. Tuhan mencurahkan berkat kepada orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi persyaratan untuk menerima berkat dari Tuhan adalah dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menuruti perintah-perintahnya. Dia akan menuruti semua aturan firman, apa yang disampaikan. Dia tidak akan timbang, dia akan lakukan saja. Dia akan mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Dan yang kedua, persyaratan untuk menerima berkat Tuhan, yang sangat suka akan firman Tuhan. Sangat suka. Bukan cuma sekedar suka, tapi sangat suka. Kalau saudara sangat suka untuk makan sesuatu, itu kemanapun saudara akan cari, saudara akan berusaha untuk mendapatkan makanan kesukaan itu. Saudara akan cari. Saudara teringat ketika istri saudara lagi ngidam dan dia ingin makan sesuatu, maka dia akan berusaha. Suaminya akan berusaha untuk mencari mendapatkannya, walaupun sebenarnya duit pas-pasan atau duit mungkin tidak ada, dia akan cari supaya istrinya itu bisa menikmati. Dia katakan, tolong Pak, cari. Pas makanan itu sudah ada di rumah, dia cuma lihat begini, ya sudah dia lihat sudah. Waduh, kita terkadang agak jengkel juga, saudara. Nah, tapi itu sangat suka. Tapi kalau orang yang sangat suka akan firman Tuhan, ketika dia menikmati firman Tuhan, dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa.
Orang biasa ngidem, dibilang, Pak tolong bawakan saya. Untuk apa? Tolong saya mau dekati kereta api yang berjalan. Ayo kita naik ke dalam kereta. Nah, kereta api yang berjalan. Jadi dia ingin berdiri di pinggir rel kereta api sambil memegang kereta api. Nah saudara, mari, itu hanya intermezzo. Saya mau sampaikan, keberkatan Tuhan jadikan. Keberkatan itu berupa anak cucu kita akan perkasa di bumi. Yang kedua, harta dan kekayaan ada di dalam rumah orang. Persyaratannya takut akan Tuhan, sangat suka akan perintahnya. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita sangat suka akan perintah Tuhan, saudara akan menikmati semua berkat. Tetap semangat, jadilah jemaat Tuhan, jadilah orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.